pernah diam karena ditindas semena-mena. Kita bungkam karena kita kalah suara. Kini kita berkumpul dan berjumpa bersama. Mari hancurkan para kapitalis yang memeras setiap tetes keringat kita. Tak ada berkeadilan, tak ada bersosialisasi dari mereka. Mereka duduk manis di singgasana, sedangkan kita berpanas-panasan dengan duru mesin yang mereka kangkani. Mari kita suarakan pendapat kita. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman sekalian, Pak Purwil yang sangat kami hormati, Pak Ketua DPC mungkin masih jemput teman-teman yang lain, teman-teman Korlap dan Bapak Ibu semua yang sangat saya hormati dan banggakan. Sebelum kami menyampaikan beberapa hal yang perlu kita ingat dan laksanakan pada hari ini, namun sebagai insan yang beriman, marilah kita terlebih dahulu mengucapkan syukur dan pujian kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa, agar bisa membantu kita, memberkati kita, melindungi kita dalam kegiatan kita ini. Dan juga kita berdoa bagi manajemen kita agar terketuk hati supaya masalah atau tuntutan kita bisa terjawab. Maka itu, Bapak Ibu semua, teman-teman yang hadir, marilah kita mengawali doa kegiatan kita ini dengan doa. Marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Mari berdoa mulai. Hidup buruh! Hidup! Baik Bapak Ibu semuanya, hari ini merupakan hari kedua kita menuntut keadilan. Kita menuntut kebenaran untuk kita semua. Dari kemarin kita menunggu, kita terbuka, tapi manajemen tidak terbuka untuk menerima kita. Makanya hari ini kita lanjut pada hari kedua. Seperti pada komitmen awal, bahwa jika tuntutan kita 5 poin itu tidak terjawab dan tidak terrealisasi, kita tetap di sini. Ya, kami para pengurus itu sangat setuju sekali dan kami bersedia. Tentu semua itu kami harus mendapat dukungan dari teman-teman Bapak Ibu semua. Ya, kami bisa berdiri di sini, kami bisa hadir di sini, menyuarakan keadilan, menyuarakan kebenaran, karena ada Bapak Ibu di samping kami. Ya, maka itu, karena kita hanya mencari keadilan, mencari kebenaran di tempat ini, kita selalu berharap, dan sampai hari ini kita berharap, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa bisa mengetuk pintu hati para manajemen ini untuk menerima kita dan bisa kita diskusikan dan realisasikan ini. Karena saya yakin Bapak Ibu dengan kami di sini, ya, tidak mau seperti ini di hari kedua seperti ini, tidak mau ini melakukan aksi. Namun tapi kalau manajemen tidak membuka diri kepada kita, mau dengan cara apa lagi kalau bukan dengan cara ini? Hanya dengan cara ini kita bisa meminta keadilan dan kebenaran kita. Kalau hanya satu persatu Bapak Ibu kita ke sana, pasti diusir. Langsung begini, angkat kaki harus ini. Tapi karena kebersamaan kita yang dilindungi oleh undang-undang untuk menyuarakan pendapatnya. Dan Bapak Ibu saya beritahu, mungkin kemarin juga ada yang menanyakan tentang surat izin dari kepolisian. Sudah ada. Ya, sudah ada surat izin dari kepolisian. Nah, jadi jangan takut lagi. Jadi kita ini resmi. Ya, kita ini resmi. Maka itu Bapak Ibu, ya sekali lagi
Dan kemarin juga saya mendapat informasi tadi pagi, ya. Jadi kami minta kita semua bertahan di sini sampai ada mengatakan atau kita dengar bahwa kita bubar dari sini. Dengarkan komando dari sini, ya. Penanggung jawab di kepolisian adalah saya dengan Pak Filipus. Jadi kami minta kawali kami. Kalau Bapak Ibu sudah pergi, hanya mungkin karena sudah capek. Kalau berbicara capek, kami capek juga dan kita semua capek. Tapi kami tidak mengeluh Bapak Ibu. Hanya karena keadilan dan kebenaran itu, kami tidak mengeluh Bapak Ibu. Maka itu kami minta kita bertahan di sini sampai kita mendengarkan suara tuntutan kita terjawab, baru kita pergi. Kalau kalian Bapak Ibu pulang, kalian tidak mengawali kami, nanti sudah ada keputusan, kalian marah siapa? Pasti kami yang dicaci maki. Betul tidak? Betul tidak? Betul. Tapi kami selalu membuka tidak apa-apa. Kalau mereka mau caci maki kami tidak apa-apa, ya. Dan kami minta kawal kami, ingatkan kami, ya, kawal kami dan ingatkan kami dan kritiki kami kalau memang kami salah, ya, supaya kegiatan kita ini dan tuntutan kita bisa terjawab dan bisa memuaskan kita semua, ya. Maka itu sekali lagi saya informasikan di hari kedua ini, larangan-larangan yang kemarin saya katakan, saya ingatkan kembali, tidak membawa alat tajam, tidak tidak beralkohol, ya, dan tidak merusak fasilitas perusahaan, ya, karena kita datang di sini hanya mencari uang. Maka itu fasilitas perusahaan jangan kita rusaki, karena jika ada orang-orang tertentu atau teman-teman kita yang ingin berbuat seperti itu di luar tanggung jawab kami, ya, di luar tanggung jawab kami. Maka itu kepada Bapak Ibu semua yang kami hormati, mari tetap kita bertahan di sini. Dengarkan satu komando, ya, karena kemarin, ya, sampai 2:30 yang lain sudah pulang semua. Mungkin hanya beberapa divisi saja, itu pun tinggal sedikit. Lapar. Ya, oke, kalau lapar pergi makan, pulang kembali ke sini, yang di sentra, ya. Karena jangan berpikir kita rumah dekat, ya, kita jujur-jujur saja kepada Bapak Ibu, teman-teman yang di sentra, jangan dekat-dekat, tapi gila, tidur dulu cari kita, ya. Saya juga dekat, ini semua mungkin dekat juga, tapi kita tidak mau seperti itu Bapak Ibu. Nanti kalau kami buat seperti itu, pasti Bapak Ibu mengatakan pengurus itu pengkhianat. Betul tidak? Kalau Bapak Ibu pulang, tidur, bos ke sana sama ini, apa kami katakan? Kami tidak mengatakan apa-apa, ya. Kami tidak menghakimi Bapak Ibu, tapi kalau kami yang buat, pasti kalian menghakimi kami, ya. Tapi sekali lagi, kami yang berdiri di depan ini, kami sangat terbuka, dan kami minta ingin transparan di antara kita, ya. Jadi maka itu Bapak Ibu kawali kami, dengan kritiki kami, memberikan saran supaya tuntutan kita ini terpenuhi, karena itu semua untuk kita, ya. Maka itu sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kita semua. Ya, kemarin jumlah kita 907 peserta yang ikut mogok. Mudah-mudahan hari ini bisa tembus 1000 lebih. Karena apa? Kita datang ke sini bukan karena kepentingan kita masing-masing, tapi kita mau untuk kepentingan bersama kita. Itu yang kita berdiri Bapak Ibu, ya. Makanya saya juga merasa bangga. Hari ini saya merasa bangga dan kami tetap optimis. Kami tetap berdiri di sini karena ada Bapak Ibu tetap hadir di tengah-tengah kami. Dan kami merasa bersyukur dan terima kasih Bapak Ibu yang sudah tetap dan mau setia kita tuntaskan permintaan kita ini. Kalau memang hari ini tidak terjawab, apakah Bapak Ibu menyerah? Apakah Bapak Ibu menyerah? Maka kalau tidak, mari satukan pendapat kita, mari satukan tekad kita untuk terus maju dan berdiri di sini menegakkan kebenaran dan keadilan itu.
saja. Kenapa permintaan kita ini lama dijawab, lama direalisasi? Kami minta agar permintaan kita itu hitam di atas putih dan ditandatangani oleh owner, supaya Pak, tahun depan jangan terjadi begini. Setuju. Kita tidak mau, Bapak Ibu. Kita mau supaya nanti kalau mau pergantian manajemen atau siapapun petinggi di sini, yang penting Ibu sudah tanda tangan. Ikuti yang di sini karena ini yang benar. Karena kita tidak ada hitam dan putih oleh owner, makanya setiap tahun kita begini. Paling-paling upah kita. Tapi kalau itu sudah ada, maka ke depan antara manajemen dengan serikat dan disnaker atau kepolisian kita saling mengingat, Pak, ada surat sudah ini, tolong ikuti. Oh iya betul. Karena apa? Kita ini pergantian manajemen. Ya, yang satu orang punya visinya berbeda dengan yang belum. Makanya ini yang kita minta. Ya, ini yang kita minta. Makanya kita bertahan harus ada surat dari ownernya di sini. Ya, karena capek juga kalau tiap tahun hanya silsip Kabupaten Nunukan mogok. Karena apa? Upah. Masa kok tidak ada yang lain? Kan minimal kita harus naik level, ya kan? Tapi kalau mereka tidak mau, tetap kita buat seperti ini tahun depan atau kapanpun. Kalau mereka tidak mau mendengarkan kita dan mau merealisasikan tuntutan kita, ya, karena ini yang kita minta, Bapak Ibu. Kita minta. Karena saya yakin kita semua berdiri sini tidak mau juga mau seperti ini, mau bekerja. Ya, karena saya yakin kita hadir di sini punya niat yang tulus untuk bekerja buat keluarga kita. Hanya karena ada kepentingan oleh oknum-oknum tertentu, makanya keadilan dihancurkan, kebenaran diobrak-abrik, upah kita sesuka hati dibayar. Maka saat inilah kita berdiri di sini. Bapak Ibu, sudah saatnya kita menuntut hak kita agar ke depan bisa terrealisasi dan kepada siapapun. Makanya sekali lagi saya minta kepada Bapak Ibu, jika memang tidak terrealisasi, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Kalau memang itu adalah suara nurani kita, mari kita terus bergandengan tangan, kita terus saling bahu-membahu. Ya, jangan kita saling menyalahkan satu sama lain. Saat ini kita satukan pendapat kita, satukan komitmen kita, satukan suara hati kita untuk menentang ketidakadilan, menentang ketidakbenaran di Silsip ini. Jadi saatnya Bapak Ibu, kita harus bergerak dan memang sudah saatnya kita harus meminta itu. Jadi mungkin itu saja yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Ya, mari sekali lagi saya ingatkan, kita bertahan dulu di sini sampai dengar arahan dari kami. Ya, kalau memang kami diskusi mungkin nanti di belakang, ya bisa dikawal ke sana. Ya, diingatkan kami di sana terbuka. Ya. Jadi maka itu kami minta transparan, dukung dan terus pantau kami. Langkah kami kemana? Ikuti. Ya, supaya kami jangan terjerumus ke dalam lubang. Tapi kalau Bapak Ibu dengar dan tidak mau memperhatikan kami, tidak mau memberikan masukan kepada kami, tentu pasti kami juga akan lemah. Ya, maka itu sudah saatnya mari kita saling mengingatkan satu sama lain. Ya, saling bahu-membahu karena kita semua di sini hanya mau mencari keadilan dan kebenaran. Semangat pagi! Oke, terima kasih. Mungkin akan sampai Limbus atau Pak Korwil, Pak Penasehat saya. Selamat pagi. Siapa kita? Oke. Adi Katalino, Banjaruan Jubatan. Bersemangat
sekalian, kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih bisa hadir di sini dan masih berkumpul di sini. Di mana saya melihat hari kemarin dan saya pantau bahwa sampai jam sekarang belum ada tanggapan dan demo juga kita punya. Jadi lebih besar suaranya daripada suara kita. Coba ada salah pinjam baterai baterai lobe. Tes 1 2. Nggak tahu ikut demo juga dia ini. Tes 1 2, tes 1 2. Oke. Oleh karena itu saya hanya meminta beberapa hal. Baterainya. Nah, yang pertama, teman-teman harus solid, harus kompak, harus satu tujuan. Yang kedua, saya minta supaya tetap menjaga keamanan, ketertiban ya. Itu yang ketiga, teman-teman Wartawan ini. hindari yang namanya Dari Tempo ya? alkohol. Tempo? Jangan bawa alkohol. Yang keempat, itu jangan bawa yang namanya alat tajam. Alat tajam ya, tidak boleh ada. Yang ketujuh, tidak boleh ada kerusakan. Tidak boleh ada kerusakan di sini. Jadi tolong semua teman-teman jaga ketertiban kita. Jaga nama baik organisasi kita, jaga perjuangan kita. Karena perjuangan teman-teman hari ini ada perjuangan adalah untuk menuntut hak sesuai dengan undang-undang yang sudah diberlakukan untuk buruh untuk di Kalimantan Utara dan seluruh Indonesia. Jadi oleh karena itu saya harapkan supaya kita semua harus menjaga itu. Karena saya menilainya bahwa dari anjuran tersebut sebenarnya dari serikat buruh sudah menyanjurkan bahwa mereka menerima seluruh hasil anjuran tersebut. Dan demikian juga pihak perusahaan sudah menyuratin Dinas Tenaga Kerja bahwa perusahaan juga sudah menerima seluruh anjuran Disnaker tersebut. Namun yang perlu kita ketahui bahwa anjuran itu sampai hari ini belum dilaksanakan. Nah inilah yang jadi persoalan. Oleh karena itu hari ini teman-teman menuntut supaya bunyi anjuran itu dibuat secara jelas. Apa yang menjadi poin-poin itu harus dibicarakan. Yang pertama seperti orang-orang tua kita yang mau pensiun, seperti pengunduran diri, seperti skala upah, perumahan, dan juga upah teman-teman yang bagian permanen. Nah inilah yang perlu dijelaskan. Karena di anjuran itu sudah jelas menyatakan bahwa itu harus dibahas di antara kedua belah pihak. Namun sayangnya, saya menilai bahwa ada kurang lebih berapa waktu yang lalu manajemen dan pihak serikat sudah berusaha untuk membicarakan hal tersebut. Tapi saya tidak tahu pola pikirnya manajemen, sehingga hal itu tetap terlalu dan tidak ada kesepakatan. Oleh karena itu, dari pengalaman tersebut, akhirnya kita sempat menundakan aksi. Dikarenakan ada kegiatan teman-teman kita yang dari kepolisian. Karena orang tua kita dari Kapolda melakukan kunjungan ke Nunukan. Sehingga tanggal 17 kemarin kita tunda. Jangan prasangka bahwa pengurus serikat sudah dapat duit ini. Bukan. Tapi kita menghormati teman-teman kita dari kepolisian. Sehingga hari itu saya memerintahkan anggota untuk segera membuat surat penundaan aksi. Sehingga tanggal
21 kemarin. Dan harapan kita kemarin kalau lebih tidak terlalu lagi, harapan kita supaya kemarin ada titik terangnya. Ternyata mereka tidak hadir, tapi kita hargai karena ada beberapa polisi yang dipercayakan untuk kita menjadi perantara. Ternyata juga tidak. Padahal informasi yang kami tahu bahwa semua manajemen RP dan semua escape itu termasuk security berkumpul di atas. Apa yang dibicarakan di sana kita tidak tahu. Apakah dia pesta karena hari ini artis kemarin kita mogok dan mereka tidak ada kegiatan atau tidak tahu. Dan demikian juga hari ini. Yang jelas hari ini juga kita tetap menuntut itu. Jadi saya melihat dari pihak serikat, saya kan tidak terlalu minta banyak. Udahlah, kita berunding. Kalau kamu tidak sanggup, oke, datangkan orang dari Jakarta. Kalau pakai biaya, ayo kita meeting Zoom. Pihak manajemen di sini tidak berani. Jadi kami dari serikat pekerja bertanyakan ada apa dengan manajemen kita. Oleh karena itu hari ini kita mau tahu sejauh mana niat baik mereka. Maaf Bapak Ibu, biarpun saya gondrong sedikit-sedikit, tapi saya pernah menjadi seorang manajer. Saya pernah menjadi seorang HRD. Saya 20 tahun menjadi seorang manajer. Tapi kalau masalah undang-undang yang sudah jelas, saya tidak berani. Karena itu memang kewajiban perusahaan. Ya, ada pun mungkin hal-hal yang perlu kita bicarakan, yang itu perlu. Ayo mari kita buka sini. Tapi jadi tidak tahu bagaimana pola pikir manajemen di sini. Itu hak mereka lah. Yang jelas hari ini kita menunggu sampai ada respon atau sampai ada undangan dari atas untuk mengajak teman-teman pengurus serikat untuk berdialog. Gitu ya, untuk berdialog dengan kita. Tolong kasih jalan, tolong kasih jalan, tolong kasih jalan. Tolong kasih jalan. Ya, tolong kasih jalan. Yang kedua, memang izin kepolisian memberikan waktu untuk kita dari jam 7 sampai jam 6. Itu izin kepolisian. Tetapi saya hanya minta kita hanya orasinya sampai jam kerja. Sampai jam kerja. Jadi kalau di sini jam kerjanya jam 4 pulang, berarti kita sampai jam 4 saja menunggu. Mengingat jangkauan kita ke tempat kita masing-masing juga jauh. Dan setelah itu tidak ada lagi namanya negosiasi di luar jam kerja. Gitu ya. Jadi dari itu kita bersabar. Karena kemarin sudah diingatkan ya, Bapak dan Ibu Artis lewat. Jadi karena kemarin sudah diberi umum oleh pengurus bawah hari ini harus bawa bekal, ya tidak ada alasan lagi untuk kita pulang hari ini. Ya, tidak ada alasan lagi untuk kita pulang hari ini. Yang kedua, kalau ada anggota yang belum jadi anggota serikat, ayo mari anggota serikat. Karena tempat kita dan kita tidak ada apa-apanya. Mungkin itu yang bisa. Selebihnya kami mohon maaf. Adil kata Lino, kecuali kejubata. Harus. Ya. Yang hari ini yang hari yang sangat berbahagia ini, tempat yang sederhana ini, mudah-mudahan kita semua bisa selalu bersiap. Dalam hidup ini, senyum itu adalah suatu ibadah. Sampaikan kalau dalam suatu masalah perdebatan itu hal yang biasa, kalau kita menemukan solusi yang terbaik. Saya sebagai pimpinan tertinggi ini dan kesempatan saya diberi mandat kuasa dalam arti untuk menyampaikan pilihan-pilihan permasalahan yang dituntut sama bapak-bapak sekalian. Itu ada 5 poin ya, 5 poin yang sebenarnya kemarin itu kita cuma sudah bertemu dengan bapak-bapak karena ada
komunikasi yang enggak, sehingga terputus, sehingga terjadi hal ini yang 2 hari ini berturut-turut. Dalam hal ini saya juga nggak menyalahkan bapak-bapak, ya. Saya juga nggak pernah menyalahkan siapa-siapa. Yang pertama-tama, karena saya sebagai pimpinan tertinggi Simkat, saya harus posisi di tengah-tengah bapak. Karyawan-karyawan semua ini pasti saya yang memikirkan. Kenapa? Nggak mungkin dari Jakarta menilai, oh itu rajin, itu enggak. Begitu juga Jakarta itu nggak nih langsung. Pasti saya akan menyampaikan, membimbing usahanya, sama-sama kita di bernaung di sini. Saya yakin Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, kalau kita dengan berhati dingin, ya berhati dingin, mungkin suasana kita panas, tapi yang kita selalu dingin, sejuk, pasti segala persoalan bisa kita selesaikan. Ya dengan mungkin kita melalui fase demi fase dari babak demi babak. Jadi saya memang terketuk hati saya sendiri. Sebenarnya saya tadi mau pilih di sini. Kenapa? Setiap persoalan nggak perlu saya hindari. Saya harus hadir di tengah-tengah bapak sekalian. Kenapa? Karena saya di sini bukan untuk mencari masalah. Karena sini hadir saya untuk bagaimana persoalan-persoalan ini bisa kita ketemu. Mungkin ada menang saya, ada kalah bapak, ada menang bapak, ada kalah saya. Jadi dalam hal kita harus Pak, kita koridor di tengah-tengah. Percaya bapak-bapak, mungkin bapak-bapak sudah tersakitin dulu, tidak mau tahu dengan ini. Tapi Pak, saya manusia biasa, saya juga bukan Tuhan. Tapi di hati saya, etikat saya pasti mikirkan bapak-bapak ibu semua yang ada di sini. Ya, saya pasti di depan. Seperti yang selalu saya bilang, saya menganut kita ada istilahnya tuturi handayani. Saya siap di depan, saya siap hadir di tengah-tengah, saya siap saya di belakang. Di belakang bukan saya sembunyi bapak-bapak ibu sekalian, tapi bagaimana mendorong untuk kita supaya maju. Maju kenapa? Usaha ini untuk maju. Saya seperti ini aja juga hadir di tengah-tengah bapak saya. Kalau saya ngumpet di sana, itu bukan solusi. Dan saya harus bisa di depan. Di depan apa? Saya mengungkapkan pendapat. Ini perlu Bapak Ibu saya sampaikan. Semalam saya dari jam 9 sampai jam 4 sore Bitcoin dengan owner yang sini. Tentang pembahasan yang pertama yaitu yang mungkin sudah kita tunggu bareng ya Pak, saya kan pensiun, masa kerja sampai berkelanjutan, dan dia sendiri langsung begitu. Dan itu terus terang saya sampaikan Bapak Ibu sangat setuju, dan dia akan dimulainya yang sakit dulu 3 orang, ada sakit 3 orang ya Pak ya, kalau nggak salah 26 kita itu 26 itu akan dibayar buat yang sesuai dengan kemarin 3 orang. Dan sehingga harus saya sampaikan bahwa ini saya sampaikan Pak, saya berani nyampaikan ini karena saya sudah langsung mendapat pendengar-pendengar itu, bukan abu-abu. Tapi saya memang hadir di sini nyampaikan Bapak. Terkait kita kemarin ada permasalahan tentang skala upah. Ya tinggal itu Pak ya, skala upah. Sebenarnya Pak, kalau Bapak tahu nurani saya yang sebenarnya, hal itu dalam hati saya, oh ini ada yang tapi Pak, saya sosok pemimpin yang nggak mau hanya menjanjikan. Takutnya seperti Bapak-Bapak alamin, saya janji besok ini. Sebetulnya Pak, ada yang harus tadi sama Pak di Nasi juga ada kajian-kajian yang harus di dalam hati. Kita di situ juga nanti akan ada tawaran. Ya, jadi kita ada kajian itu. Jadi hal yang ketiga itu saya pikir itu bisa katakan ya saya sampaikan Bapak sekalian. Perihal perumahan, Pak, rumah-perumahan ini Pak, kalau kata hati Bapak menangis, jangan pikir Bapak saya seorang GM naik mobil ke sana sini naik mobil, saya nggak menangis. Tapi Pak, terbalik ke pribadi dia. Aduh, kalau aku desak seperti ini, saatnya berpermasalahan. Namun saya tetap melakukan progres dan saya rela ribut Pak di Jakarta. Kali itu nggak semua saya sampaikan Bapak. Saya rela ribut dengan tim saya yang ada di sini Pak. Demi apa? Demi Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang terbesit di hati saya, kok saya tidak abaikan. Padahal Bapak sudah tahu, kalau ada persoalan pasti GM dulu. GM ini selalu dapat nama jelek duluan, kalaupun baik biasanya nggak saya duluan. GM ini selalu di depan yang jelek. Tapi nama baik itu jarang, pimpinan tertinggi jarang. Kalau waktu dia baik, akulah, saya lah. Tapi buat saya Bapak Ibu, ini depan Bapak Ibu Bapak sekalian,
Saya nggak punya prinsip seperti itu. Mau saya dibilang jelek, mau saya dibilang baik, yang penting niat di hati saya, bagaimana saya ingin memperjuangkan karya saya memperjuangkan usaha saya demi kelangsungan bersama-sama, seiring Pak, seimbang, sehingga kita semua bisa mendapatkan yang lebih baik ke depan. Kalau kita tidak imbang Pak, usaha kita tutup, maka kita akan semua kena imbasnya. Bapak-bapak aja, saya. Yang paling pertama pasti saya. Kenapa? Dia ambil pimpinan yang tertinggi. Kenapa? Biaya yang paling besar Bapak itu. Jadi di siang hari ini saya sampaikan ada Pak Dinas, ada di Polres. Ya saya minta dengan hati saya yang rendah, tangan saya di bawah, tolonglah bapak-bapak sekalian. Kalau bapak-bapak cinta sama saya berupaya bapak kawal saya, bukan berarti saya harus di bapak-bapak cinta sama saya. Kalau bapak-bapak itu semua kadang-kadang saya tanya, cintakah sama saya? Cinta, tapi saya Kalau dicinta, tapi kalau ingin bicaranya saya pasti Pak di depan dalam persoalan. Bapak nggak usah ragukan saya, jangan saya dianggap seperti orang-orang terdahulu. Tidak, saya sudah 13 perusahaan dan 4 perusahaan jadi GM. Saya sudah lalui itu. Saya nggak akan meninggalkan bohong saya. Kalau saya pun meninggalkan ini, setidak-tidaknya apa yang saya inginkan sudah terjadi, sudah terrealisasi. Jadi saya minta tadi ada beberapa poin yang 50 itu. Ya saya harapkan bapak-bapak berilah waktu yang bawa itu saya waktu untuk bagaimana saya punya waktu memberikan. Terus terkait surat kuasa Pak, saya berdiri di sini Pak, lillahi ta'ala Pak, surat kuasa itu bukan dibuat-buat. Dan surat yang jawaban ke Pak Disnaker itu dikirim dari Jakarta. Setelah surat kuasa keluar, baru saya tanda tangan. Saya juga nggak bodoh Pak, terjebak dalam itu. Kalau belum ada surat kuasa saya tanda tangan, berarti saya yang akan jadi korban. Tapi pagi hari ini saya sampaikan dengan hati saya nggak ada. Kalau gara-gara saya memperjuangkan Bapak, mendengarkan inspirasi Bapak, saya harus diberhentikan dari perusahaan ini. Saya ikhlas demi kebaikan. Benar Pak, saya ikhlas. Benar, karena saya memang niat dulu sama bapak-bapak itu sekali. Nggak ada siapa yang menindas bangsa saya. Saya selalu ingat kita ini sama-sama bangsa Indonesia. Saya bukan Belanda hitam, pegang omongan saya. Saya bukan tipe pemimpin Belanda hitam, karena saya menganut saya orang Indonesia. Itu budaya yang selalu baik. Karena saya makanya memberitahu bapak, nggak pernah saya bahasa kasar. Selalu saya minta tolong. Dan itu boleh bapak ibu, mungkin Pauline sudah kenal semua. Saya nggak pernah berbuat saya. Jadi hari ini saya dengan kerendahan hati, dengan mohon sama bapak-bapak, ayo bapak, ayolah mau bekerja itu. Dan kesepakatan yang mungkin ada kurang, kita tinjau terus berkawal saya Pak, dan bantu dukung saya. Kalau bapak-bapak nggak dukung saya, sama aja Pak, saya tergeletak. Nah itu pun rela saya Pak, demi memperjuangkan, buat saya pahalanya juga ada Pak. Itu aja. Mungkin saya kehilangan pekerjaan, tapi saya tidak pernah, karena saya nggak pernah terbesit niat tentang hal itu. Bapak sudah tahu, saya dengan rendah hati, tidak ada Pak Bapak dari Dinas Tenaga Kerja, ada Pak Polres yang mungkin jadi saksi. Kalaupun direkam saya bahwa saya di sini hadir jadi pendengar dalam persoalan ini. Saya dipikir Bapak, saya ditunjuk sama sendiri. Dan saya berani mengungkapkan tadi masalah pensiun karena saya sudah langsung diinstruksikan bahwa itu dihitung. Dan perusahaan meninggalkan ke depan mana satu orang mau pensiun, pensiunkan. Itu yang diamankan sama. Itu diamanahkan Pak. Dan amanah itu saya pegang dulu. Ya. Jadi itu Pak. Ya dari saya mungkin nanti dari pihak lain bisa berdiskusi. Tapi itulah kata hati saya minta tolong. Minta tolong Pak, ayolah mau bekerja hari ini, kita bangun kesepakatan. Mungkin kesepakatan ini nggak sempurna Pak, ada kurang lebihnya. Tapi percaya Pak, kalau Bapak mendukung saya, mengawal saya, mudah-mudahan Pak dalam waktu nggak lama ini kita bisa menjalankan. Nah, apalagi kita bentar lagi menghadapi 2022. Maksud saya Pak, akhir dari segalanya ini kita kaji tataplah ke depan 2025. Itu Pak, kita tidak lupa. Itu aja saya minta dukungan. Saya pikir itu aja dari saya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh menjawab bagian ya? Boleh. Terima kasih Pak. Yang disampaikan mungkin hampir
semua, bahkan semuanya terkait apa yang terjadi di kita. Tidak disebutkan secara rinci butir per butir dari kita, tetapi yang tadi menyampaikan supaya mari sama-sama untuk mengawal, membantu dia supaya apa yang menjadi kita itu bisa dia terrealisasi. Mungkin demikian kami Pak Lex dulu baru silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik yang terhormat Bapak Jim, Bapak Suker, dan dari pihak kepolisian setia menemani kami dalam 2 hari ini, dan juga teman-teman Korlap pengurus dan Bapak Ibu semua yang adalah karyawan PT Silsip yang hadir di tengah-tengah kita semua. Inilah kami, Pak Jem, inilah kami. Inilah karyawanmu. Ya, inilah karyawanmu yang mungkin hanya tidak meminta lebih, hanya meminta keadilan. Karena keadilan itulah kami berkumpul sampai detik ini. Jadi kami sudah mengajukan 5 poin itu yang menjadi pembahasan kita selama ini. Ya, mungkin tadi dalam surat yang sudah kami kirimkan melalui pihak kepolisian dan Disnaker. Dan sekarang saya mau tanya, kira-kira bagaimana tanggapan dengan surat itu? Nah, mungkin ketika diskusi di sana kan, karena kira-kira tanggapan kami, memang kami sedikit review, tapi kami pikir itu dari suara hati kami, dan itu perwakilan dari semua. Jadi gini Pak ya, apapun dari yang tadi 3 poin saya sudah hapus tadi ya, dengan kajian kita sekarang Pak, kita akan kajian bagaimana terus kalau masalah yang program ini Pak, bagi saya kan ini kalau Bapak paham tadi kan ada 3 betul, tapi ini saya sampaikan untung semua ada di sini untuk bagaimana pemanen itu berapa. Saya kan tidak menjadi kebijakan lain tapi kalau yang pantas namanya ini Mas Mampu terus jaga ini waktu kondisi luas ini pada itu sudah kita ada ini saya juga kenapa? Karena saya ingin tapi yang benar-benar ya Pak saya juga mintakan sama rekan semua dia benar maksimal waktu. Kalau orang sudah maksimal waktu tidak punya pendapatan kan pasti pikiran ya mungkin nanti itu ada progresif tapi saya di Jakarta dengan dalam ada Pak kondisi buah tidak itu ya Pak yang saya buah tidak ada. Jadi kalau kajian tadi tentang yang kalau Pak memang kita akan bahas ya cuman titik persen masalah rumah Pak nggak pun Bapak minta November Desember saya hanya minta Bapak kalau saya mulut November tapi November sudah realisasi saya minta itu Desember kita mulai itu aja yang saya itu daripada tadi saya sampaikan ke Bapak kan hanya minta saya awal itu kan nggak waktu maksudnya rumah kita perbaiki dari kan ada November ya Pak kan tapi saya hanya minta mulut November pasti sudah terrealisasi sampai saya nggak mau janji manis mulut Desember lah saya mulai perbaikan hasilnya tapi November itu sebenarnya sudah progres Pak Penyebus sama Pak saya penuhi karena perbaikan ini kan bukan hal yang berat sebenarnya kalau dari nurani saya itu saya bilang Pak saya sudah berpangkalan sudah begitu tapi kan saya juga seorang tanpa didukung semuanya ya dengan harapan dengan dukungan Pak di sini mudah-mudahan suara saya didengar karena selama ini Pak yang bikin Bapak seorang GI semua didengar Pak jadi dengan kejadian seperti ini mudah-mudahan seperti tadi awal kan saya dikawal Bapak, didampingi Bapak, mudah-mudahan suara saya semakin kuat bisa didengar. Tapi kalau sebaiknya menilai negatif perusahaan kepada saya, ya Pak kan, saya pikirnya mau mendukung Bapak, saya harus degradasi dari sini. Yang jelas saya pasti di depan.
apa yang bapak sampaikan. Itu aja Pak. Enggak terlalu banyak-banyak. Ya saya bilang kan, ya ada masa kalian tega. Panas sekali, Pak. Tapi Itu aja sih. Yang saya pikir itu aja buat rekan-rekan semua. Nggak ada lebih terlalu banyak. Ya udah, yang tadi kan ada kata-kata ini dihilangkan juga. Itu udah kita ini kan. Ya, cuma hanya satu tadi tuh. Saya nggak bisa memutuskan masalah untuk tenaga panen nantinya. Oh, kalau sudah pulang sore ini itu saya yang ngambil bicara, saya bicara. Tapi kalau yang tadi rupiah per kilo langsung saya bisa langsung. Daripada saya ngomong ini depan bapak-bapak ini, saya besok di hotel lebih bagus saya minta mundur waktunya, tapi nanti ada realisasi ke 2025. Kita kan agak kaji Pak. Ini apa yang kaji? Ketepatan ini belum saya sampaikan Pak. Saya juga berterima kasih. Sekarang kita ada direktur baru Pak untuk operasional. Mungkin direktur baru ini orang yang berpengalaman di kebun dan mungkin bisa mendengar inspirasi dari seorang GM atau manajer. Jadi kalau selama ini, Pak, maaf, saya mau gini pun direktur yang tidak selalu mendukung Pak. Jadi ini sudah direktur baru Pak, ini sampaikan. Ya ini direktur kita baru sekarang lagi dibuat. Mudah-mudahan dengan dia yang profesional dengan mengelola kebun, omongan saya semua bisa dengar. Nanti akan kita kaji Pak. Pokoknya menyongsong 2025 saya akan kaji di November. Di November saya akan kaji. Itu. Oke, ya. Ya kalau saya pikir poin 1-2 itu tidak jadi masalah karena kita sudah ini. Yang penting tadi mungkin bahasa kami yang sedikit ubah. Ya mungkin nanti di PB kan itu bukan PB ya, kan bahasa pertama. Oke. Kalau untuk kalau upah itu ya memang seperti dari awal yang kita bincang ya. Memang itu adalah aturan yang cukup mengikat yang dimana memang harus butuh waktu untuk direview. Tapi kan pada waktu itu kami minta agar kita review sehingga teman-teman atau siapapun karyawan yang punya skill atau memenuhi syarat skala upah itu ya ditempatkanlah pada posisi yang tepat sesuai dengan skill kemampuan yang dia punya. Nah, sehingga itu tidak menjadi kepincangan di situ. Nah, tapi tadi Bapak J mengatakan memang kita akan review. Kalau untuk itu memang seperti awal juga ya kami sepakat memang seperti itu kita review. Memang kalau untuk perumahan ya kalau memang selama ini memang kita sudah mulai. Namun artinya seperti Pak Jem juga pernah katakan kepada kita, memang Pak Jem sudah punya konsep bahwa memang direncanakan akan buat satu pintu ya, dan itu memang kami sangat dukung sekali. Pintu Masukkan orang, bongkar yang lama, ya, bangun. Jadi bahan itu bisa digunakan gitu loh. Ya. Itu program saya dan itu sama asisten sipil saya sudah saya buat Pak. Ya, namun tadi Pak Jen juga katakan bahwa ya mungkin kalau di bulan November ini kan mungkin masih dalam tahap kebijakan. Ini kan sudah mau akhir juga. Bagaimana? Besok November kan? Ya. Kan saya lebih bagus. Ya. Seulur lah. Yang membuat program kan nggak seperti makan cabai pedas. Pasti kan kita ada waktu. Kan Desember itu hanya sebulan. Jadi artinya di bulan Desember baru artinya di-action kan. Iya. Oke. Nanti ya kan nanti itu kan nanti masuk di PB. Kalau misalnya kalau tidak terrealisasikan pasti ada imbasnya juga kan begitu ya. Pokoknya kan Bapak kan aku ada di sini. Iya. Ya yang penting supaya kami karyawan mau dengar kan Bapak itu. Makanya ini kan saksinya banyak ini dengar makanya saya. ini kesempatan bagus dan kami sangat berterima kasih Bapak begitu dengan tulus membuka diri dan datang ke tengah-tengah kami. Nah, kita diskusikan. Nah, lalu mengenai untuk pemanen, ya memang di situ mereka permintaannya adalah 140 per kilo. Dan di situ ya, dan apabila tidak mencukupi, maka dicarikanlah mereka pekerja tambahan supaya mereka bisa memenuhi UMK. Karena selama beberapa bulan terakhir ini ada teman-teman kita yang mendapat gaji di bawah UMK. Nah, kalau tadi seperti Bapak katakan, dan memang selama ini mungkin sudah Bapak membuat kebijakan, tapi kebijakan artinya entah sudah seluruh atau belum, itu kan kami tidak tahu. Waktu diharapkan kami katakan begitu kan. Nah, hanya menjadi kendala aja mungkin selama ini kenapa masih ada teman-teman kita yang masih di bawah UMK,
mungkin kebijakan Bapak yang sudah Bapak lakukan memang itu sangat bagus dan kami mendukung. Artinya dengan cara menggandengkan atau mencarikan pekerjaan tambahan supaya memenuhi UMK itu, yang penting dalam bentuk tertulis. Nah, dalam bentuk tertulis agar apa? Sehingga para manajer, asisten dan mandor mereka juga tahu itu. Karena kalau hanya bentuk lisan, oke, mungkin 1 minggu masih mereka ingat. Tapi karena mungkin kalau sudah banyak problem di lapangan, mereka lupa, mereka terapkan lagi yang lama. Nah, nanti muncul lagi problem kita di sini. Nah, akhirnya yang seharusnya hari ini sudah selesai, tapi muncul lagi. Nah, muncul lagi. Dan juga itu, kenapa harus ada IO atau SOP itu? Kan itu menjadi satu rel untuk kita berlangkah bersama. Nah, misalnya dari manajemen atau manajemen misalnya lalai, mungkin dari kami sebagai mitra kita saling mengingatkan. Kemarin kita janji dengan karyawan kita harus sesuai dengan UMK, tapi ada lagi yang dapat di bawah UMK. Ini bagaimana, Pak? Kan pasti ada ketimbangan di situ. Nah, inilah yang diminta oleh teman-teman kita pemanen itu. Artinya yang penting, dan juga seharusnya kalau berbicara itu, sebenarnya itu sudah diatur dalam undang-undang bahwa entah dia bukan borongan. Kalau di dalam undang-undang kan nggak sebut dia itu borongan, dia itu harian. Yang penting buruh itu sebuah perusahaan mempekerjakan buruh atau seseorang yang menjadi buruh, dia itu harus dibayar sesuai dengan UMK. Itu jelas itu, jelas itu. Bukan di bawah UMK. Nah, makanya itulah yang diminta oleh teman-teman pemanen seperti itu. Jadi itu saja dulu saya kembalikan. Oke, terkait penjawab itu tadi itu Pak, ini ada pemanen semua. Kan seperti yang bilang, saya sebetulnya Pak yang membuat program itu, saya ingin tahu empati. Bagaimana kalau kita buat seperti ini, ada Pak terdorong di hati itu bangkit. Tapi yang saya lihat ini Pak Ketua, nggak ada Pak, yang ada itu aja. Jadi sebetulnya kalau ini muncul, wah pemanen kita sudah rata-rata pulang sore. Nah, saya buat kemarin itu program itu untuk memancing dulu. Ayo, kalau udah bilang, bahkan waktu itu ada protes, minta, kalau Pak, saya udah pulang sore, terus tahu-tahu targetnya banyak, mengeluarkan 300 janjang, tahu-tahu cuma ada 460. Saya bilang, itu sudah kerja, kan saya bilang, sudah kerja maksimal. Motong sudah 6 hektar, yang motong aja nih Pak ya. Ini saya sampaikan, sebetulnya untuk semua ini Pak, semua juga saya ke manajernya. Motong saja, bahkan orang sudah memotong panen aja 6 hektar Pak. Tahu-tahu kan buah kenak ini kan kita menghadapi kondisi buah kita sedang low Pak gitu. Tapi kalau produksi kita sudah bagus kan ini nggak perlu lagi Pak, karena ini kan bukan menjadi satu aturan yang baku. Saya hanya berpikir itu tadi pendapat Bapak upah. Yang kedua, saya mempertahankan tenaga kerja saya. Itu dasar saya ke Jakarta Pak. Jadi saya membuat sesuatu itu sudah saya pikirkan untuk menangkis ke Jakarta. Kenapa Pak? Daripada saya mencari orang baru, saya harus ngajari lagi Pak. Pertama ngajari apa? Lapangannya. Mikirkan rumahnya lagi. Kenapa saya nggak pertahankan orang-orang yang sudah ada, yang memang benar-benar niat mau sama-sama mendukung Pak. Itu Pak. Baik. Jadi saya membuat satu aturan itu saya beri ke manajer itu ke bawah ya Pak ya, ke bawah. Karena kadang-kadang nggak semuanya bisa saya pantau Pak. Kan paham Bapak kan gitu. Kadang-kadang ya kalau Bapak tahu, Ibu sekalian, saya terus terang aja, saya sekarang ini cukup kejam dengan dulunya saya selalu tersenyum sama manajer saya kejam Pak. Masalah dia suka tidak suka saya, karena kalau dia seorang manajer nggak bisa mengayomi bawahannya, saya pikir bukan seorang pemimpin. Tapi kan nggak mungkin semua saya langkahi Pak gitu. Jadi yang disampaikan Pak Mek tadi untuk pemanen, saya buat program. Kalau tadi ada masukan nanti IO, nanti saya akan saya buat ke manajer. Saya akan, karena ini ada direktur baru, saya akan buat Pak. Kalau dulu direktur lama saya buat inisiasi aja Pak. Karena ini sudah direktur baru, nanti saya buat kan, saya buat tujuannya, persetujuannya Pak. Itu aja Pak. Itu mungkin besok pun juga bisa saya buat. Itu aja sih Pak untuk pemanen. Saya ingin lah Bapak-Bapak sekalian, ayolah Pak, tunjukkan bahwa kita memang sudah semangat kerja, pulang sore nggak punya upah, itu saya di depan. Saya di depan Pak, saya di depan. Pasti saya cari solusi. Itu Pak Celo. Tadi tiga masalah, panen gandeng sama pruning progresif Pak. Jadi sebagian manen, sebagian, oh ini kau pruning hari ini, kita buat akarnya. Gitu loh Pak. Jadi solusi-solusi itu akan kita dapatkan. Dan tanggung jawab ke Jakarta, saya nggak perlu ngomong sama Bapak, pasti saya
sudah pikirkan. Kenapa? Kalau saya pikir Pak, saya udah jika terlalu berani. Dulu kan gawangan nggak boleh dibersihkan total, nggak boleh babat kan Pak? Sekarang saya mau kebun itu harus bersih. Saya contoh di sini kalau Bapak itu lewat sekarang ini kayak di Abdeling 5, Sil 3, Abdeling ini. Sekarang saya mau bersih setelah karena kita sudah siapkan tidak. Karena saya mau keluar pemanen ini dari jauh membuat tinggal sudah nampak Pak. Kalau selama ini nggak bisa Pak. Coba kita datang 3 pokok sini baru tahu kita belum tinggal. Jadi program ini sudah saya jalankan, ya. Jadi saya minta tolong kita ya. Ya Pak ya. Ya bantulah Pak, Bapak Ibu. Ya, terima kasih ya Bapak, artinya sudah mengutarakan niat dan kebijakan-kebijakan yang dimana dia memperhatikan karyawan di sini. Itu sangat kami apresiasi. Namun seperti yang mungkin kita diskusi, Pak, kalau boleh be. Iya, kita kuat kita. Kuat. Kita boleh begitu. Kita kemarin emas. Maunya begitu. Saya ngejar. Kalian tidak tahu apa-apa. Kamu dengar bantu saya. Saya lepas dari Max, saya punya senjata. Saya Bahasa yang begitu tolong. Jangan bilang kamu tidak tahu apa-apa. Iya, betul. Sama-sama. Maka itu kamu sebagai pengurus itu kamu kata kamu diam-diam saja. Jangan bilang kamu tidak tahu apa-apa. Ya, kita. Kami yang tidak tahu, kami mau tahu. langsung diresponi dengan bagus, ya kita tadi besok kita kerja kan gitu ya. Tapi kalau Jakarta masih kali ya kita bertahan sampai besok. Jakarta kapan? Iya, mau dengan orang kan setuju, tapi Jakarta belum. Ya kan kita gini, nggak boleh sebentar di dalam juga. Permisi Pak Mek, nggak apa-apa. Artinya kan kita kan mau pakai sistem jam kerja jam 4. Ya kalau sampai jam 4 belum datang, ya kita bilang besok baru bilang sudah di kita tangan walaupun setengah. Ini karena ya kami ini sudah mendengar buat teman-teman mereka. Artinya perbincangan kita kan ini kan kalau di sini kita sepakat ya di sini. Nah itu nanti kita tuangkan dalam PD sesuai dengan yang tadi surat itu tadi. Nah lalu ya permintaan kami entah nanti direspon cepat atau tidak itu kan tergantung bapak mereka kan. Nah, jadi kami minta ya nanti kita tuangkan dalam PD selesai. Nah, kami sebelum akan tanda tangan ya dikirim dari Jakarta dulu. Jakarta bilang iya, Jakarta tanda tangan, langsung kirim kembali ke kita. Kita lihat, oke sudah deal dan di Jakarta iya kan dan dari Jakarta tanda tangan, maka kita tanda tangan di atas meterai lalu selesai. Betul. Itu terminal. Oke, nah, tapi kalau seadanya respon lama Bapak, ya respon lama, ya pasti kami akan menunggu dengan hasil seperti hari ini dan besok pun seperti ini. Di tempat ini. Di tempat ini. Ini kan diskusi kita saling mendoakan biar nanti Bapak sampaikan juga saya bantu respon ya sehingga sesuai dengan keinginan Bapak tadi kan bagaimana kalau mogok ini ya diselesaikan sudah sampai hari ini. Nah kalau sampai hari ini seperti itulah permintaan kita itu tadi. Mungkin juga tadi disampaikan oleh dari pihak kepolisian dan Disnaker kepada Bapak mereka di sana ini. Nah, jadi aja kalau memang sudah ini bisa kita menuju ke kantor buat PD. Jadi kami ke kantor buat perjanjian bersama sesuai dengan yang dibicarakan di sini ya Bapak Ibu dalam bentuk tertulis.
dalam bentuk tertulis supaya itu menjadi koridor untuk kita. Ya, hitam di atas putih itu menjadi bukti untuk kita. Jadi jangan kami ke kantor, ada apa-apa di sana. Ya, kita jujur saja, terbuka. Ya, boleh nanti kalau ke sana nanti bisa kita perwakilkan dari setiap divisi pun. Jadi saya wakilkan, saya bisa minta perwakilan ke sana. Ya, untuk buat PBI itu aja turut menyaksikan. Tambahan ya. Kita sudah semakin mengerucut ya. Mungkin untuk pembuatan draft PKB ya kami percaya PKB ya, draft PB ini ya mungkin sesuai dengan yang tadi surat kami ajukan dan mungkin perbincangan kita di sini. Kami percayakan kepada Disnaker dan pihak kepolisian untuk menuliskan. Kami tunggu di sini, kirimkan draft kepada kami, baca ulang, kalau oke kita kirim ke sana dari teman-teman begitu. Hanya jangan kami dalam tanda kutip mereka bilang biarlah kami di sini tetap standby di sini. Itu aja. Biar kami menunggu di sini saja. Nanti draftnya dikirim ke kami. Oke. Ya, Itu aja ya. Ya, Terima kasih untuk kita semua, Bapak Mama. Jangan pernah diam karena di kita bersama. Mari hancurkan para kapitalis yang memeras setiap tetes keringat kita. Tak ada berkeadilan, tak ada bersosialisasi dari mereka. Mereka duduk manis di singgah sana, sedangkan kita berpanas-panasan dengan duduk mesin yang mereka kami. Mari kita suarakan pendapat kita hari ini. Dobra penindas pada buruh hari ini. Tuntut hak-hak buruh hari ini. Tuntut para korporat yang semena-mena kepada kita hari ini. Sekarang atau tidak sama sekali. Buruh tani mahasiswa